Batas hanya untuk manusia, bukan untuk partikel. Jadi semua mikroplastik kecil ini dapat menempuh jarak jauh. Kami telah melakukan percobaan pada sampel di Siberia, pada sampel di wilayah utara, selatan, dan kutub. Dan kami menemukan di banyak sampel tersebut, kami menemukan nanoplastik. Jadi, sebagian besar area yang dianggap masih alami setidaknya secara episodik tercemar oleh nanoplastik melalui udara. Kami mengukur sekitar 20 nanogram per meter kubik udara secara rata-rata. Dan ini adalah udara yang murni dan bersih, dan Anda berpikir tidak ada apa-apa di sini? Tetapi sebenarnya hampir selalu ada sesuatu. Saat ini, hutan juga berisiko menjadi zona eksklusi, karena telah berubah menjadi reservoir besar mikro dan nanoplastik. Saya mengerti bahwa naluri kita, terutama sebagai orang tua, adalah mencari tempat yang lebih bersih dan aman, seperti garis pantai dan hutan di mana udara terasa lebih segar. Tetapi paradoksnya adalah, tempat-tempat ini justru telah menjadi beberapa lingkungan paling berbahaya bagi kehidupan. VTC Siposhan Kale. VTC Poshan Kale Wu manusia. Izinkan saya memberi Anda contoh. Di kota besar, orang dewasa mungkin menghirup hingga 106.000 partikel mikroplastik selama berjalan kaki selama 2 jam. Namun di daerah dekat perairan, jumlah tersebut jauh melebihi angka itu. Dan 2 jam tersebut mungkin cukup untuk memicu serangkaian penyakit. Sementara bagi sebagian individu, dapat berakibat fatal. Penting untuk dipahami bahwa ketika satu partikel mikro atau nanoplastik memasuki sel, ia menghancurkan lebih dari sekadar sel tersebut. Setelah sel mati, partikel plastik tidak dihilangkan dari tubuh. Partikel tersebut terus bergerak ke seluruh tubuh, merusak sel-sel lain, dan memicu reaksi berantai penghancuran. Proses ini tidak ada habisnya karena plastik, seperti yang kita ketahui, dapat mengisi ulang dan menyimpan muatan listrik. Semakin banyak mikroplastik masuk ke dalam tubuh, semakin cepat kerusakan ini menyebar dari sel ke sel, dari organ ke organ. Dan waktu menjadi sangat penting di sini karena tubuh kita memiliki sumber daya terbatas untuk melawan kerusakan ini. Sementara nanoplastik tidak dikeluarkan. Sebaliknya, nanoplastik terus menumpuk dalam jumlah yang semakin meningkat, menghancurkan kita dari dalam. Nanoplastik adalah pembunuh sempurna bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh biosfer. Dan mustahil untuk bersembunyi dari mereka dimanapun. Mereka benar-benar mendorong kita keluar dari dunia yang pernah kita kenal. Mikronanoplastik sudah memengaruhi planet kita dan juga iklim. Terlebih lagi, mereka memperparah bencana alam yang sudah dahsyat dan berkontribusi pada krisis geodinamika yang semakin memburuk. Iklim dan plastik dalam satu siklus kehancuran. Samudra dunia adalah sistem terbesar di planet kita. Ia mengatur iklim dan berfungsi sebagai sumber utama oksigen. Lautan dan atmosfer membentuk satu sistem iklim yang saling terhubung. Air memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap dan menyimpan sejumlah besar panas, sehingga suhunya hanya meningkat secara bertahap. Panas yang terkumpul kemudian didistribusikan secara merata ke seluruh planet dan ditransfer ke atmosfer. Sifat lautan ini, yang secara efisien menghilangkan panas dari interior bumi, melindungi planet dari perubahan suhu ekstrim dan membantu menstabilkan iklim. Namun, kontaminasi besar-besaran lautan dengan mikro dan nanoplastik mengganggu mekanisme yang sangat teratur ini. Partikel plastik bermuatan elektrostatis mengikat molekul air, membentuk cangkang hidrat di sekelilingnya. Hal ini mengubah sifat fisik dan kimia air laut. Akibatnya, konduktivitas termalnya telah berkurang dan tercipta kantong-kantong zona yang terlalu panas, di mana panas tidak dapat lagi hilang. Oleh karena itu, pemanasan laut secara keseluruhan semakin cepat. Topik ini dibahas lebih detail dalam film dokumenter Faktor Antropogenik dalam Kehancuran Laut. Pemanasan laut yang berlebihan, pada gilirannya, meningkatkan penguapan dan mengganggu sirkulasi atmosfer. Akibatnya, suhu dan kelembapan atmosfer meningkat. Partikel nanoplastik bermuatan elektrostatis bertindak sebagai inti kondensasi, menyebabkan tetesan uap air membeku di ketinggian yang lebih rendah dan pada suhu yang lebih tinggi.
yaitu 4 hingga 10 derajat Celcius. Hal ini mempercepat pembentukan awan dan berkontribusi pada peristiwa cuaca abnormal, hujan es besar, curah hujan ekstrim Mediatia Sharman, Lestier Serie Bahar Shal, dan gangguan siklus hidrologi. Partikel plastik bermuatan sudah memengaruhi pembentukan cuaca, memengaruhi keselamatan penerbangan, perkembangan awan, dan bahkan di mana curah hujan terjadi. Dengan kata lain, mikroplastik telah menjadi pendorong ketidakstabilan iklim. Kita tahu apa yang dilakukan partikel di udara. Partikel-partikel tersebut menghasilkan awan. Jika kita memiliki partikel di udara, uap air akan menempel pada partikel-partikel ini dan membentuk awan. Oleh karena itu, kita ingin memahami seberapa besar pengaruh nanopartikel terhadap pembentukan awan. Dan oleh karena itu, tentu saja, di wilayah pegunungan Alpen, nanopartikel dapat memicu pembentukan awan dan juga badai petir atau peristiwa cuaca ekstrim. Ketika terjadi badai besar, banyak partikel mikronanoplastik terlepas dari lingkungan setelah terperangkap di dalam tanah, dasar sungai, permukaan tanah, dan sebagainya, lalu tersebar di udara. Akibatnya, setelah badai, polusi yang terjadi semakin banyak. Proses ini terus berlanjut, menciptakan lingkaran umpan balik. Pemanasan laut meningkatkan penguapan air. Semakin banyak nanoplastik yang naik ke udara bersama uap air, dan semakin banyak energi yang terakumulasi di atmosfer. Yang selanjutnya memanaskan laut. Menurut data, setiap kenaikan suhu 1 derajat meningkatkan kelembapan udara sebesar 7% dan frekuensi petir setidaknya 12%. Dengan demikian, semakin banyak panas, semakin banyak kelembapan, semakin banyak plastik di udara, semakin banyak petir. Dan siklus ini terus berlanjut tanpa henti. Tren yang diamati menunjukkan bahwa penumpukan energi ini semakin cepat secara eksponensial. Dan setiap tahunnya, anomali iklim menjadi semakin nyata dan semakin merusak. Kita sedang mengalami musim panas terpanas di Eropa setelah musim panas yang memecahkan rekor tahun lalu. Demikian pula, di timur Laut AS, kita juga mengalami suhu yang memecahkan rekor. Setiap tahun selama 2 atau 3 tahun terakhir, kita selalu mengatakan, "Oh pati asik, ini hari terpanas." Kemudian tahun berikutnya datang dan ada hari terpanas baru. Suhu malam hari di Asia Tenggara sama sekali tidak turun di banyak tempat, dan seolah-olah memerangkap panas. Jadi tubuh kita bahkan tidak mendapatkan pendinginan di malam hari. Terjadi peningkatan polusi udara. Terjadi peningkatan segala jenis polusi kimia. Jadi, jika Anda memikirkannya secara holistik, ini berdampak besar pada kesehatan planet. Dan saya pikir ini adalah saatnya, ini adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari sistem planet. Kita adalah bagian darinya. Kita tidak terpisah darinya. Dan sampai kita berpikir secara holistik, saya pikir, kita akan mendefinisikan satu masalah. Kita akan mendefinisikan satu ambang batas, kita akan terus mengejarnya, mungkin bahkan menyelesaikannya secara ilmiah. Tetapi sampai kita berpikir secara holistik, dan bertindak secara holistik sebagai sebuah komunitas. Sebagai sebuah masyarakat, saya pikir kita berada dalam masalah. Kita telah mencapai titik kritis di mana tidak mungkin lagi untuk menyelesaikan krisis iklim tanpa secara bersamaan mengatasi polusi plastik dan sebaliknya. Keduanya saling terkait, masing-masing memperkuat yang lain. Dan seiring kita terus mempelajari masalah ini, gambaran yang muncul menjadi semakin mengkhawatirkan, karena kita sekarang mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Saya khawatir, baik untuk diri saya sendiri dan keluarga saya, tetapi juga untuk generasi mendatang. Ada suatu waktu di mana saya berpikir bahwa, Anda tahu, perubahan iklim itu nyata, tentu saja. Namun, ini akan berdampak pada generasi mendatang, dan saya pun masih sama-sama khawatir, tetapi dalam waktu singkat. Dan saya akan mengatakan, kurang dari 5 hingga 10 tahun, kita mulai dari pola pikir dan kerangka waktu itu. Dalam 5 hingga 10 tahun, kita mulai merasakannya. Terdampak olehnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, ini lebih mengkhawatirkan dari sebelumnya. Dan garis waktu yang telah diprediksi sebelumnya. Hal ini telah mempersingkat secara eksponensial dampak yang kita lihat pada iklim global, mulai dari udara sekitar hingga penipisan es artritis. Dan ini bukan model linier kan? Maksud saya, fisika akan berperan.
Semakin tipis esnya, akan membutuhkan waktu yang jauh lebih singkat untuk mencairkannya, bahkan volume yang sama, dalam waktu yang jauh lebih singkat. Jadi saya pikir jangka waktu ini sangat mengkhawatirkan, dan saya takut, ya. Memang, banyak tanda menunjukkan bahwa keseimbangan energi planet kita telah terganggu. Dan proses alam, semakin intensif secara eksponensial. Akibatnya, kita mungkin memiliki semakin sedikit waktu untuk merespons. Dan nanoplastik memainkan peran kunci dalam percepatan ini. Di masa lalu, panas berlebih dari interior bumi dihilangkan secara bertahap, selangkah demi selangkah, namun efektif. Awalnya, sebagian energi tersebut diserap oleh lautan, kemudian dipindahkan ke atmosfer. Dan akhirnya, dilepaskan keluar angkasa. Proses berurutan ini mencegah penumpukan energi berlebih di dalam interior bumi atau atmosfer, sehingga planet dapat mendingin dan mengurangi beban termal pada lapisan dalam. Namun, saat ini, mekanisme alami ini telah terganggu. Nanoplastik tidak lagi hanya memengaruhi iklim, tetapi juga memperburuk krisis geodinamika dan mengintensifkan bencana alam dengan menghambat pelepasan panas dari interior planet kita. Peran mikronanoplastik dalam proses ini dijelaskan secara rinci dalam laporan tentang perkembangan bencana iklim di Kidia, bumi dan konsekuensi bencana yang ditimbulkannya. Jadi, seluruh planet kita terkontaminasi oleh mikro dan nanoplastik, dan kita tidak punya tempat untuk melarikan diri. Partikel-partikel ini ada di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak kita, mengganggu dan menghancurkan semakin banyak sel dalam tubuh kita. Inilah mengapa mengatasi polusi plastik bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan untuk kelangsungan hidup kita. Langkah pertama dan paling jelas mungkin tampak adalah menghilangkan penggunaan plastik dan mendaur ulang sampah yang salah. Telah menumpuk.